Welcome to channel Dr. Mats. Ya, kali ini kita akan bahas nggak cuma wanita, sekarang kita bahas laki-laki. Inilah fakta mengapa laki-laki sering mengalami kebotakan. Halo, perkenalkan saya dengan Dr. Mats. Saya adalah seorang dokter kecantikan di klinik Dr. Mats Skincare. Kali ini saya banyak bahas tentang rambut, terutama di channel playlist ini. Kita banyak bahas tentang semua hal tentang rambut. Nah, yang sekarang ini adalah sebuah pertanyaan sensitif yang paling sering saya juga lihat di YouTube adalah fakta-fakta mengapa sih laki-laki itu cenderung mengalami sering kebotakan. Nah, jadi fakta yang pertama adalah bahwa salah satu kebotakan pria itu adalah akibat dari hormon. Ada sebuah hormon yang disebut dengan DHT, dehidrotestosteron, yang memang cenderung lebih banyak terdapat di pria dibandingkan dengan wanita. Hormon inilah yang paling berpengaruh terhadap faktor-faktor kerontokan rambut. Pada laki-laki yang lebih muda, yang timbul kebotakan, itu biasanya disebut dengan alopecia androgenata. Contoh, harusnya usia baru 25, usia 30, tapi kok udah mengalami kebotakan. Nah, inilah salah satu ciri dari alopecia androgenata. Dan kebotakan pun memiliki polanya masing-masing. Ya, nanti di situ ada sekitar 6 tipe, dan salah satu tipe yang paling banyak pada pria itu adalah tipe yang dia bagian sentral ya. Kalau sudah seperti itu, kebotakan androgenata ini cukup berat. Jadi fakta yang pertama adalah mengapa pria lebih cenderung mengalami kebotakan adalah karena faktor hormon ini. Faktor hormon ini dia cenderung lebih banyak terdapat pada laki-laki dibandingkan dengan wanita. Yang kedua adalah faktor perilaku atau kebiasaan. Ya, karena laki-laki ini cenderung memiliki kebiasaan lebih merokok. Kemudian juga kita banyak panas-panasan dan cenderung kita tidak merawat rambut. Sehingga yang terjadi adalah rambut kita lebih cenderung dan mudah rontok. Terutama adalah orang-orang yang sering rambutnya lembab karena motor dan juga kita nggak dirawat. Sehingga disitulah salah satu faktor penyebab timbul kebotakan lebih sering pada pria. Yang ketiga adalah faktor nutrisi. Tidak seperti wanita. Kadang-kadang pria lebih banyak fokus ke pembentukan otot saja tanpa melihat hal-hal yang lain. Sedangkan pada nutrisi yang baik untuk rambut itu harus ada biotin, harus ada zinc, harus ada protein, sumber mineral-mineral lainnya. Dan inilah yang paling harus diperhatikan pada saat kita memilih nutrisi makanan. Dan ini pula yang sering menyebabkan kenapa pada pria sering mudah terjadi kerontokan. Nah, sekarang kalau kayak gitu kok pada wanita kerontokan juga nggak? Bisa juga, tapi faktornya berbeda. Faktor tersering kalau pada wanita itu adalah satu, manipulasi. Contoh, sering nyatok. Contoh, sering menggunakan pewarnaan rambut. Sehingga hal itulah yang menyebabkan kerontokan pada wanita. Hormon, betul juga. Nah, pada wanita juga adalah faktor stres. Faktor stres ini dua hal, baik dari hormon stresnya yang menyebabkan secara tidak langsung kerontokan, baik karena stres menimbulkan kebiasaan untuk mencabut-cabut rambutnya. Dan ini pula yang menyebabkan mengapa terjadi kerontokan pada wanita, karena wanita lebih cenderung mudah stres dibandingkan dengan pria. Oke, seperti itu saja penjelasan kali ini tentang fakta-fakta mengapa pria lebih cenderung memudah kebotakan. Salam saya Dr. Matt, semoga bermanfaat.